Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Pujiono SEAK MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi. Pada video ini kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang sejarah dan perkembangan akuntansi. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama, William Nurwi Cahyo dengan NIM 3 angka terakhir 001, Almas Rido dengan NIM 022, Anissa Fitrisari dengan NIM 023, Dovibel Evot Mongan dengan NIM 029, Muhammad Khairul Firdaus dengan NIM 047, dan Anissa Zahra Aulia Hapsari dengan NIM 051. Baik, untuk materi pertama yaitu evolusi pembukuan pencatatan berpasangan. Baik, sejarah awal akuntansi. Jika kita ingin melacak ilmu yang penting atau akuntansi, kembali ke asal-usulnya. Kita secara alamiah akan menganggap pertemuan pertamanya akan berasal dari para pedagang. Yang pertama, tidak ada seorang pun yang layak mengklaim hal itu pada masa selain seorang orang-orang Arab. Orang-orang Mesir yang selama beberapa masa menunjukkan kejayaannya di dunia perdagangan memperoleh pemikiran melakukan perdagangan tersebut melalui interaksinya dengan bangsa tersebut. Dan sebagai konsekuensinya dari merekalah, orang-orang Mesir harus melakukan suatu bentuk pertama dari akuntansi yang menurut cara perdagangan yang umum dikasihkan ke seluruh kota-kota di Timur Tengah. Bisnis perdagangan yang untuk setiap kota-kota perdagangan di Eropa dihubungkan oleh orang-orang Lombardia. Ikut pula memperkenalkan metode mereka dalam pencatatan melalui penggunaan pencatatan berpasangan, yang kini dikenal dengan sebutan pembukuan Italia. Pembukuan Italia ini berkembang seiring dengan perkembangan perdagangan dari Republik Italia dan penggunaan metode pembukuan pencatatan berpasangan di abad ke-14. Buku pencatatan berpasangan yang pertama kali dikenal adalah pembukuan Masari dari Genoa yang bertanggal sejak tahun 1340. Baik, selanjutnya untuk perkembangan pembukuan pencatatan berpasangan meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, sekitar abad ke-16 terjadi beberapa perubahan di dalam teknik-teknik pembukuan. Perubahan yang patut dicatat yaitu diperkenalkan jurnal-jurnal khusus untuk pencatatan berbagai jenis transaksi yang berbeda. Dan pada abad ke-16-17 juga, evolusi pada praktik laporan keuangan periodik sebagai tambahan lagi di abad 17 dan 18 terjadi evolusi pada personifikasi dari seluruh akun dan transaksi sebagai satu usaha untuk merasionalisasikan aturan debit dan kredit yang digunakan pada akun-akun tidak pasti hubungannya dan abstrak. Selanjutnya, penerapan sistem pencatatan berpasangan juga diperluas ke jenis-jenis organisasi yang lain. Abad ke-17 juga mencatat terjadinya penggunaan akun-akun persediaan yang terpisah untuk jenis barang yang berbeda. Dan selanjutnya dimulai dengan East India Company di abad ke-17 dan selanjutnya diikuti dengan perkembangan dari perusahaan tadi. Seiring dengan revolusi industri, akuntansi mendapatkan status yang lebih baik yang menunjukkan dengan adanya kebutuhan dan akuntansi biaya dan kepercayaan yang diberikan kepada konsep-konsep mengenai kelangsungan perioditas dan aktual. Dan selanjutnya juga metode-metode untuk pencatatan aktiva tetap mengalami evolusi pada abad ke-18. Sampai dengan awal ke abad 19, depresiasi untuk aktiva tetap hanya diperhitungkan pada barang dagangan yang tidak terjual. Selanjutnya akuntansi biaya muncul pada abad ke-19 sebagai sebuah hasil revolusi industri. Dan di abad ke-20 terjadi perkembangan pada metode-metode akuntansi untuk isu-isu kompleks, mulai dari perhitungan laba per saham, akuntansi untuk perhitungan bisnis, akuntansi untuk inflasi, seo jangka panjang dan pensiun, sampai kepada masalah penting dari akuntansi sebagai produk baru dari rekayasa keuangan atau financial engineering. Selanjutnya yaitu perkembangan dari prinsip-prinsip akuntansi. Yang pertama, ada periode awal, yaitu sebelum tahun 1400-an, yang dikenal sebagai akuntansi sederhana. Akuntansi awal digunakan oleh bangsa Sumeria dan juga Mesir kuno dalam bentuk pencatatan transaksi dagang. Dan juga bangsa Romawi juga menggunakan sistem pencatatan keuangan dasar untuk administrasi pemerintahan dan juga pajak. Yang kedua, revolusi akuntansi.
di tahun 1400-an yang dikenal sebagai pembukuan berpasangan. Luca Pacioli tahun 1494 dalam bukunya Summa de Arithmetica memperkenalkan pembukuan berpasangan atau double entry accounting. Sistem ini menjadi dasar dari prinsip akuntansi modern, di mana setiap transaksi dicatat dalam dua akun, yaitu satu debit dan juga kredit, dan juga memungkinkan laporan keuangan yang lebih transparan serta akurat. Selanjutnya yang ketiga, di era revolusi industri, tahun 1700-an sampai 1800-an yang dikenal sebagai standarisasi awal. Seiring berkembangnya industri dan juga perdagangan global, perusahaan memulai membutuhkan pencatatan keuangan yang lebih sistematis. Mulai muncul konsep akuntansi biaya untuk menghitung efisiensi sebuah produksi. Standar awal akuntansi mulai digunakan di perusahaan-perusahaan besar, terutama pada negara Inggris dan juga Amerika Serikat. Lalu yang keempat, pada abad ke-20, atau dikenal dengan sebagai regulasi dan juga standarisasi global. Di tahun 1929, terdapat depresi besar atau Great Depression. Itu mendorong pemerintah dari negara Amerika Serikat membentuk Securities and Exchange Commissions atau SEC pada tahun 1934 untuk mengatur laporan keuangan perusahaan publik. Selanjutnya di tahun 1930, Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP mulai berkembang di Amerika Serikat, menetapkan prinsip dasar seperti Historical Cost, Revenue Recognition, dan Match Principle. Nah, di tahun 1973, International Accounting Standard Committee atau IASAC dibentuk untuk mengembangkan standar akuntansi internasional yang seragam. Yang kelima, akuntansi modern dan globalisasi di tahun 2000-an sampai sekarang. Tahun 2021, International Accounting Standard Board menggantikan IASAC dan mengembangkan International Financial Reporting Standards untuk harmonisasi akuntansi global. Selanjutnya, Sarbanes-Oxley Act di tahun 2022 diterapkan di Amerika Serikat sebagai respons terhadap skandal keuangan atau Enron, WorldCom, memperketat audit dan akuntabilitas perusahaan. Selanjutnya, teknologi dan digitalisasi, munculnya akuntansi berbasis software, kecerdasan buatan, dan blockchain mengubah cara laporan keuangan disusun dan diaudit. Selanjutnya, pertanyaan berkelanjutan. Fokus pada environ- environmental, sosial, governance dalam pelaporan keuangan untuk mengukur dampak lingkungan dan sosial perusahaan. Nah, prinsip-prinsip akuntansi ini terus berkembang dari sistem manual hingga digital dengan standar global seperti GAAP dan IFRS. Tantangan masa depan melibatkan integrasi teknologi, peningkatan transparansi, dan penyesuaian terhadap dampak ekonomi global. Selanjutnya, Baik, selanjutnya yaitu perbedaan antara akuntansi dan kapitalisme. Jadi untuk akuntansi sendiri, yang pertama pada akuntansi merupakan sistem pencatatan, pengukuran, dan pelaporan informasi keuangan suatu entitas. Yang kedua, akuntansi bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat dan transparan bagi pemangku kepentingan. Yang ketiga, akuntansi berfungsi sebagai alat pengukur dan kontrol dalam bisnis, membantu perusahaan dalam mengelola kewajiban pendapatan dan biaya. Yang keempat, ilmu dan praktik yang digunakan bersifat objektif dan berbasis aturan IFRS atau GAAP. Yang selanjutnya yaitu kapitalisme. Yang pertama, pada kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada kepentingan pribadi atas alat produksi dan perdagangan yang berorientasi pada keuntungan. Yang kedua, kapitalisme bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui persaingan pasar, investasi, dan akumulasi modal. Yang ketiga, kapitalisme berfungsi menjadi sistem ekonomi yang memungkinkan bisnis beroperasi secara independen untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Dan yang terakhir, sistem ekonomi yang lebih bersifat ideologis dan bergantung pada mekanisme pasar. Baik, selanjutnya yakni relevansi secara akuntansi. Ke poin pertama yakni pembentukan standar dan prinsip akuntansi. Secara akuntansi menunjukkan proses panjang dalam pembentukan standar dan prinsip akuntansi
yang digunakan hingga saat ini. Contohnya adalah munculnya GAAP dan juga IFRS yang berkembang dari kebutuhan untuk memiliki pedoman yang seragam di berbagai negara. Untuk yang kedua, yakni peran akuntansi dalam perubahan ekonomi. Secara akuntansi relevan dalam memahami bagaimana akuntansi berevolusi seiring dengan perubahan ekonomi, termasuk munculnya perusahaan multinasional, perdagangan internasional, dan globalisasi pasar keuangan. Praktik pencatatan sederhana pada era pertanian berkembang menjadi sistem pembukuan yang kompleks pada era industri dan digitalisasi ekonomi. Lalu poin yang ketiga, yakni pembelajaran dari skandal keuangan. Sejarah juga mengingatkan kita pada pentingnya etika dan transparansi dalam akuntansi. Skandal seperti Enron dan WorldCom memberikan pelajaran berharga yang mendorong reformasi regulasi akuntansi, termasuk lahirnya undang-undang seperti Sarbanes-Oxley. Dengan memahami secara tersebut, akuntan dapat lebih berhati-hati dalam menjaga integritas laporan keuangan. Lalu poin yang terakhir yakni evolusi teknologi akuntansi. Secara akuntansi menunjukkan bagaimana teknologi telah mengubah masa cara pencatatan dan pelaporan keuangan, mulai dari metode manual hingga menggunakan teknologi. Dengan teknologi ini menuntut akuntan untuk terus beradaptasi agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan baru. Isu-isu akuntansi internasional. Standar akuntansi internasional atau IFRS. IFRS dikembangkan oleh International Accounting Standard Board dan diadopsi oleh banyak negara di seluruh dunia. Standar ini bertujuan untuk menyelaraskan laporan keuangan di berbagai negara. Perkembangan budaya dan regulasi. Setiap negara memiliki norma dan regulasi yang berbeda, yang dapat menyulitkan penerapan standar secara konsisten. Selanjutnya, kompleksitas pelaporan. Perusahaan yang beroperasi di banyak negara seringkali harus menavigasi berbagai sistem akuntansi dan peraturan yang berbeda, yang menambahkan kompleksitas dalam pelaporan keuangan. Dan yang terakhir, pendidikan dan pelatihan. Banyak akuntan mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang standar internasional, sehingga pendidikan dan pelatihan yang memadai sangat penting. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.